Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ria Agustina sebagai dosen pengampu mata kuliah fikih zakat. Perkenalkan, saya Laila Trahmi dengan NIM 2130604160. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Sebelum lanjut ke zakat mal, saya akan mendefinisikan, memaparkan tentang zakat fitrah. Ada beberapa pembahasan di zakat fitrah, definisi, syarat-syarat, dalilnya, besarannya, dan waktu waktu pelaksanaan, serta orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, pembahasan pertama yaitu definisi zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Adapun dalil-dalil zakat fitrah, salah satunya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 110, yang mana bunyinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, syarat-syarat zakat fitrah, yaitu muslim, merdeka, masih hidup atau ada, terakhir memiliki kelebihan makanan pokok dari kebutuhannya. Selanjutnya, pembahasan waktu pelaksanaan zakat. Ada 5 waktu pelaksanaan. Yang pertama, waktu wajib, yaitu saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan menuju Idul Fitri. Yang kedua, waktu sunnah, yaitu sholat subuh dan sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Yang ketiga, waktu mubah, yaitu pada awal bulan Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan. Yang keempat, waktu makruh, setelah sholat Idul Fitri, tetapi saat sebelum matahari terbenam pada hari Idul Fitri. Yang kelima dan terakhir, waktu haram, setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Selanjutnya, pembahasan besaran zakat fitrah adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Pembahasan terakhir, orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorimin, fisabilillah, dan yang terakhir nusabil. Itulah pembahasan tentang zakat fitrah. Berikutnya pembahasan tentang zakat mal. Definisi zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Adapun syarat-syarat zakat mal yaitu muslim, merdeka,
berakal dan sudah balik, mencapai nisab dan haul, kepemilikan penuh, terbebas dari hutang, dan yang terakhir dapat berkembang secara produktif. Berikutnya pembahasan tentang orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, rikof, yang keenam gorimin, ketujuh fisabilillah, dan terakhir ibnu sabil. Adapun mikdar atau besaran zakat mal, di dalam zakat mal terbagi ada beberapa zakat, diantaranya zakat pertanian, zakat perdagangan, pertambangan, emas, dan zakat hasil pertanian. Definisinya adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi, sayur, dan buah. Sedangkan zakat perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimiliki harus merupakan hasil usahanya sendiri. Sedangkan zakat pertambangan adalah yang secara bahasa barang tambang berasal dari harta, yaitu menetap pada tempat. Istilahnya adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi. Zakat peternakan adalah kewajiban seseorang terhadap harta yang berada dalam tanggungannya jika telah mencapai satu nisab binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing. Sedangkan zakat emas merupakan logam yang mulia yang memiliki dua sisi atau fungsi, selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan emas, perak. Adapun kadar atau mikdar zakatnya, yang pertama zakat emas, yaitu kadar atau mikdarnya 2,5% dari total jumlah harta. Selanjutnya kadar atau mikdar hasil pertanian, jika diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, zakatnya adalah 10%. Tapi jika diairi dengan disirami atau irigasi, maka zakatnya adalah 5%. Zakat barang tambang, mikdarnya mencakup semua jenis, baik padat maupun cair. Tarif zakat rikas 20% dan zakat barang tambang 2,5%, kecuali ada kepemiripan. Kadar atau mikdar zakat hewan, jika nisabnya 40-120 ekor haul 1 tahun, maka kadar zakat 1 ekor yang berumur 1 tahun. Selanjutnya waktu dikeluarkannya zakatnya. Waktu dikeluarkan zakat emas dikeluarkan setelah disimpan selama 1 tahun. Yang kedua, waktu pengeluaran zakat pertanian, yaitu dikeluarkan setiap panen. Selanjutnya waktu dikeluarkan zakat pertambangan, yaitu wajib dikeluarkan ketika barang telah digali. Yang terakhir, waktu dikeluarkan zakat hewan, jika masa kepemilikan sudah mencapai haul 1 tahun. Berikut syarat-syarat zakat. Pertama, syarat zakat peternakan, yaitu
yaitu yang pertama Allah. mencapai nisab, dimiliki 1 tahun, digembalakan, tidak untuk kepentingan pribadi, dan selanjutnya syarat zakat emas, yaitu mencapai nisab emas, misal 20 miskal atau 20 dinar, sedangkan kalau perak 200 dirham atau setara dengan 595 gram. Selanjutnya syarat zakat pertambangan. Syarat zakat pertambangan, yang pertama barang didapat dengan cara terbaik dan halal. Yang kedua kepemilikan penuh. Syarat zakat pertanian yaitu Islam, merdeka, hasil pertanian dimiliki sendiri, mencapai nisab dan berupa tanaman atau buah-buahan. Syarat zakat perdagangan yaitu mencapai nisab, haul dan kadarnya 2,5%, dan juga niatnya. Itulah pembahasan tentang materi zakat fitrah dan zakat mal. Saya Laila Rahmi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.